tanah bengkok disewakan warga demo. Bersepeda ngetren, pedagang kewalahan ladeni pembeli. Wisata Lawang Sewu dibuka lagi. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai mahasiswa yang harus melaksanakan wisuda secara virtual akibat pandemi COVID-19 dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, The Medan Terpercaya. Ya baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Ratusan warga di Kabupaten Pekalongan Jumat sore berunjuk rasa memprotes kepala desa yang diduga menyewakan tanah bengkok tanpa musyawarah terlebih dahulu. Sekitar 150 warga menggeruduk kantor Balai Desa Ambok Kemang, Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Lantaran Kades dinilai telah melanggar dengan menyewakan tanah bengkok desa kepada pihak lain tanpa melalui persetujuan warga melalui Badan Permusyawaratan Desa setempat atau BPD. Melalui penelusuran, warga menemukan bukti transaksi persewaan tanah bengkok senilai 70 juta rupiah yang dilakukan oleh kepala desa. Menurut Koordinator Aksi Ulul Hadi, apa yang dilakukan Kades tanpa adanya musyawarah bersama warga dan dana senilai 70 juta dinilai akan diselewengkan. Warga meminta klarifikasi kepada Kades dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Perwakilan warga akhirnya bertemu dengan kepala desa untuk musyawarah dengan dijaga ketat polisi. Tuntutannya ya kita cuma menyampaikan ada klarifikasi, tapi kalau ada temuan-temuan yang mungkin ada dua barang putih ya kita pengajuan ke kejaksaan. Dugaannya apa Bapak? Dugaannya penyelewengan tentang penyewaan bengkok, tentang RAP yang belum diselesaikan selama 2019. Tuntutannya kepada kepala desa apa ini Pak? Ya kita tunggu hasil nanti dari hasil tadi. Kita nanti kaji ulang, besok malam kita adakan kumpulan lagi, nanti kan ada pengacara kita. Itu senilai berapa sih Pak? Kalau di bengkok disebut itu sekitar 70 juta. 70 juta? Tapi tidak melalui lewat musyawarah BPD LPM. Kades Ambok Kemang Adiatma mengaku bahwa dirinya telah melakukan kesalahan administrasi terkait langkahnya dalam menyewakan sawah bengkok dengan tanpa melalui musyawarah mufakat bersama warga. Menurutnya, uang hasil sewa senilai 70 juta itu nantinya akan dimasukkan ke kas desa, namun uang tersebut ada di rekening miliknya sebanyak 50 juta dan 20 juta lainnya ada di tangan perangkat desa. Ada beberapa poin Pak yang disampaikan tadi Pak? Cuma satu poin. Terkait penyewaan terkait penyewaan bengkok. Terus sementara ini uang hasil penyewaan itu gimana? Masih kan di rekening 50 juta. Tadi tunai bendahara desa 20 juta. Ya masih itu senilai 70 juta. Gitu ya. Jadi rencana itu memang untuk PAD desa? Untuk PAD desa. Tadi lebih ke administrasi. Ke administrasinya yang belum Hanya mungkin ketertiban masalah administrasi ya? Ya, ketertiban administrasi memang belum tertib. Artinya dalam musyawarah itu belum mufakat, belum diberita acarakan secara tertulis. Setelah dilakukan mediasi antara warga dengan kepala desa, ratusan warga membubarkan diri. Selanjutnya akan diadakan mediasi lebih lanjut bersama pihak kecamatan. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, bansos COVID-19 yang diduga pembagiannya tidak merata menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Akibatnya puluhan warga desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo melakukan aksi protes. Puluhan warga ini mendatangi Balai Desa Wironanggan. Mereka ingin menyampaikan aspirasi atas dugaan ketidakadilan perangkat desa dalam menyalurkan bansos COVID-19. Menurut keterangan warga, ada beberapa warga yang mendapat bantuan double. Di sisi lain masih ada seratusan lebih belum menerima bantuan dari manapun. Kecemburuan sosial inilah yang memicu aksi warga mendatangi kepala desa untuk meminta penjelasan.
10 perwakilan warga akhirnya melakukan audiensi bersama perangkat desa, camat, kapolsek, serta Danramil untuk menemukan solusi. Korlap Aksi Parmadi menjelaskan aksi warga ini dipicu karena ada rasa ketidakadilan perangkat desa dalam membagi bansos COVID. Mengadakan protes atau ke kepala desa. Nah, ini sudah dilaksanakan untuk ID perwakilan dari Aliansi Masyarakat Wironagan, yaitu diwakili oleh 9 orang ya. 9 orang sudah disampaikan semuanya di dalam tadi. Kita adalah protes dengan damai. Sementara Kepala Desa setempat Dwi Suratmanto menegaskan apapun bentuk aspirasi dari warga ia terima. Untuk warga yang belum menerima bantuan akan dirembuk dahulu karena pos bantuan sudah tidak ada. Untuk warga yang menerima bantuan double hanya ada 3 orang dan akan dialihkan. Nanti langkah-langkahnya yang pertama yang ada ganda nanti diperluas lagi, disampaikan yang belum itu. Yang kedua nanti saya juga konsultasi sama DPRD dulu apa bisa ada penambahan bantuan BLT dari dana desa dulu. Kalau bisa juga nanti yang diserahkan itu juga harus ada berdasarkan aturan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menerima penjelasan, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Nani Astuti, Kompas TV, Sukoharjo. Saudara, wisuda sarjana Universitas Pancasakti Kota Tegal hanya dihadiri 3 perwakilan peserta wisuda Sabtu siang. Sedangkan ratusan peserta lainnya mengikuti prosesi wisuda di rumah masing-masing melalui aplikasi. Wisuda dilaksanakan secara daring atau online untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda, Universitas Pancasakti Tegal menggelar wisuda sarjana Diplomatika dan Magister Sabtu siang. Wisuda diselenggarakan secara daring di ruang auditorium Universitas. Hanya dihadiri 3 mahasiswa perwakilan dari 574 peserta wisuda. Sedangkan ratusan peserta lainnya mengikuti prosesi wisuda secara daring atau online di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Webex. Meski diselenggarakan secara daring, semua peserta sidang terbuka senat tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker dan face shield serta menjaga jarak fisik. Pelaksanaan wisuda sempat tertunda karena pihak universitas tidak mendapatkan izin dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tegal untuk melaksanakan wisuda secara tatap muka. Akhirnya wisuda digelar secara daring dan hanya dihadiri 3 perwakilan wisudawan serta sivitas Pancasakti. Wisuda yang kita selenggarakan daring ini juga didukung oleh segenap sivitas akademika termasuk para wisudawan, karena kami ini pada tahun ini mau wisuda sebanyak 574 mahasiswa dan dapat apresiasi juga dari Kepala LLBT karena memang di Indonesia masuk juga di Jawa Tengah ini belum ada yang menyelenggarakan wisuda secara offline. Wisuda sengaja dilaksanakan secara daring di tengah tatanan normal baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski dilaksanakan tanpa ada prosesi pemindahan tali toga, namun proses wisuda tidak kehilangan kesakralannya dan berlangsung cukup hikmat dari awal sampai akhir. Yuli Hedianto, Kompas TV, Tegal. Ya, bersepeda jadi tren baru. Pedagang kewalahan layani pembeli. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.